Acara terbaru WWE, Crown Jewel, bisa dibilang jadi malam yang seru dan penuh aksi, dengan banyak match yang bagus dan momen-momen yang keren. Secara keseluruhan, acara ini bisa dianggap sukses buat WWE dan fans juga cukup puas dengan acaranya. Tapi, ada satu hasil yang bikin banyak orang bertanya-tanya, yaitu kekalahan Bronson Reed di pertandingannya lawan Seth Rollins. Sekilas, keputusan ini mungkin terlihat biasa aja, tapi sebenarnya ini nunjukin masalah yang udah lama ada di WWE. Kesulitan mereka untuk bangun heel yang benar-benar kuat dan konsisten di level main event. Sebenarnya, ngasih kemenangan besar buat babyface di acara besar seperti Crown Jewel itu masuk akal. Event besar memang jadi waktu yang pas buat bikin fans senang dengan kemenangan karakter favorit mereka. Tapi, semua ada waktu dan tempatnya, dan WWE harus lebih strategis dalam bookingan mereka, terutama soal membangun karakter heel yang kuat di masa depan. Bronson Reed ini sebenarnya kandidat yang pas buat jadi heel level atas berikutnya, dan ngasih dia kemenangan di acara kemarin, itu bisa banget naikin statusnya. Sayangnya, kekalahannya di Crown Jewel terasa kayak kesempatan yang terlewat, dan ini juga bikin kita bertanya-tanya soal kemampuan WWE untuk bangun bintang heel baru di level main event. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Sejak Triple H punya peran lebih besar di belakang panggung, dia banyak dipuji karena berhasil ngangkat bintang-bintang babyface baru. Superstar kayak Damian Priest, Cody Rhodes, dan Rhea Ripley jadi lebih populer dan benar-benar nyambung sama fans. Tapi, di sisi heel, situasinya nggak secerah itu. Walaupun ada bintang kayak Dominic Mysterio dan Solo Sikoa yang punya momen keren, nggak banyak dari mereka yang didorong sampai bisa dilihat sebagai ancaman di level main event. WWE butuh bintang heel baru karena roster yang seimbang bikin cerita jadi lebih menarik. Pertunjukan gulat yang bagus gak cuma soal ngasih kemenangan buat babyface yang disukai fans, tapi juga soal bikin heel yang benar-benar dibenci fans. Tanpa heel yang bisa dipercaya buat jadi lawan, WWE bisa bikin produk mereka jadi monoton di mana fans udah bisa nebak siapa yang bakal menang di tiap pertandingan utama. Nama-nama lama kayak Drew McIntyre dan Gunther udah sukses banget dalam peran mereka sebagai heel, tapi mereka udah cukup lama di level itu. Fans pengen sesuatu yang baru, heel yang bisa ngelawan nama-nama besar dan bawa sesuatu yang beda. Untuk sampai ke level itu, seorang superstar butuh menang di acara-acara besar seperti Crown Jewel. Menang di acara mingguan lawan nama-nama yang gak terlalu besar sih bagus. Tapi buat bikin dampak, mereka harus menang di acara yang penting. Disinilah WWE kayaknya salah langkah sama Bronson Reed. Rangkaian kemenangan dia di acara mingguan itu udah bikin banyak orang berpikir kalau ini saatnya bikin dia naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kekalahan dia lawan Seth Rollins malah bikin momentumnya itu hilang. Ngomongin soal Bronson Reed, dia sebenarnya punya semua yang dibutuhin buat jadi heel top. Gaya bertarungnya unik, dia lincah dan kuat, kombinasi yang jarang ditemuin di pegulat yang badannya besar. Dan dia juga oke banget di mic alias jago ngomong. Waktu dia masih di NXT, dia udah nunjukin kalau dia bisa pegang spotlight. Dengan penampilan-penampilan yang bikin banyak fans jadi ngeh sama dia. Reed punya semua yang dibutuhin buat jadi heel level acara utama. Dia kuat, dia punya karisma, dan dia tahu cara menarik perhatian. Selama beberapa bulan terakhir, WWE udah berhasil bikin Bronson Reed tampil sebagai monster heel di Raw. Fans bisa lihat ini di feud-nya lawan Braun Strowman, di mana Reed tampil dominan dan bikin lawannya jadi nggak berkutik. Storyline ini ngebantu banget buat bikin namanya makin dikenal, dan rasanya WWE udah siap buat bawa dia ke level yang lebih tinggi. Waktu dia mulai feud sama Seth Rollins, rasanya ini jadi langkah selanjutnya yang sempurna buat perkembangan karakter dari Bronson Reed. Seth ini mantan juara dunia yang dihormati dan salah satu performer terbaik di WWE. Feud sama Seth Rollins itu kesempatan besar buat Reed nunjukin kemampuannya di panggung yang besar. Fans juga antusias banget sama pertandingan ini karena ini jadi ujian terbesar Bronson Reed sampai sekarang. Kalau dia menang, itu bisa naikin statusnya dan bikin dia kelihatan serius di mata fans. Tapi, dia malah kalah, dan kekalahan itu ngurangin momentum yang udah dibangun sebelumnya. Masuk ke Crown Jewel, Reed udah dibangun dengan cara yang bikin dia terlihat kayak ancaman serius buat Seth Rollins. Pertandingan mereka bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik di malam itu, di mana Seth kelihatan banget ngebantu bikin Reed terlihat kayak monster. Kekuatan dan intensitas dari Bronson Reed benar-benar terlihat, dan ini jadi ajang buat dia pamer kemampuan. Sayangnya, keputusan WWE buat bikin Seth Rollins menang malah ngeandu semua kerja keras yang udah mereka lakuin
buat ngebangun Bronson Reed sampai saat ini. Pertandingan ini nggak cuma soal Seth Rollins lawan Bronson Reed, ini soal ngebangun Reed sebagai sosok yang benar-benar patut diperhitungkan. Seth udah jadi bintang dengan popularitas yang stabil, jadi kalah satu match nggak bakal ngaruh ke reputasinya. Tapi Reed masih butuh momen buat nunjukin kalau dia pantas ada di level main event. Kalau dia menang lawan Seth Rollins, itu bakal ngebawa dia ke spotlight dan buktiin kalau dia punya potensi buat jadi pemain utama. Tapi, WWE malah milih cara yang aman dan sekarang mereka harus mulai dari awal buat ngebangun Bronson Reed lagi. Ini sebenarnya cuma bagian dari masalah lebih besar yang udah lama ada di WWE. Kesulitan mereka buat bangun heel yang kredibel dan konsisten di level main event. Coba pikirin lagi tentang bintang-bintang berpotensi yang lain yang pernah dapat push besar, tapi kalah di match yang penting dan akhirnya momentum mereka hilang. Bintang kayak Braun Strowman, Rusev, bahkan nama baru kayak LA Knight pernah ngalamin setback karena WWE ragu-ragu buat ngasih mereka kemenangan yang krusial di momen yang penting. Keputusan-keputusan booking kayak gini bikin bintang-bintang ini nggak bisa mencapai potensi penuh yang dilihat para fans di mereka. Kekalahan Bronson Reed di Crown Jewel bukan cuma kekecewaan sesaat, ini bisa berdampak besar buat karirnya. Di WWE, momentum itu segalanya. Saat seorang superstar lagi on fire, penting banget buat ngasih mereka kesempatan buat bersinar. Kekalahan Bronson Reed ngirim pesan ke para fans bahwa dia mungkin belum siap buat ke skena main event yang bisa bikin dia terjebak di level mid-card dalam waktu yang lama. Kalau WWE mau ngehindarin ini, mereka harus segera cari cara buat bangun dia lagi. Terus, apa yang bisa WWE lakuin sekarang? Salah satu cara buat bangun Bronson Reed lagi adalah dengan ngasih dia deretan kemenangan dominan lawan nama-nama besar. Reed bisa dikisahkan jadi sosok yang gak terhentikan, nyerang lawan-lawan penting buat balik buktiin kekuatannya. WWE juga bisa bikin storyline di mana Reed yang frustasi setelah kalah dari Seth jadi lebih ganas dan mulai menyerang babyface lainnya. Soalnya di Crown Jewel, Seth harus nge-stomp Reed 3 kali buat ngalahin dia dan di akhir pertandingan, Reed juga masih siap buat bertarung lagi padahal Seth udah berusaha semaksimal mungkin. Atau WWE bisa bikin Reed bergabung dengan heel lain buat bikin aliansi atau grup, macam The Bloodline atau The Hurt Business, ngasih dia platform buat tampil bareng bintang-bintang yang udah mapan. Ini bisa bikin dia tetap relevan sambil ngebangun reputasinya sebagai heel yang kuat. Keberhasilan WWE buat bikin storyline yang menarik dan ngangkat bintang-bintang baru bakal jadi penentu kesuksesan mereka di masa depan. Walaupun Triple H udah bawa energi baru ke roster babyface, roster heel masih butuh kedalaman dan kredibilitas yang lebih. Kalau WWE mau terus bikin fans tertarik, sekarang saatnya buat investasi di heel kayak Bronson Reed dan ngasih mereka kemenangan-kemenangan yang bakal bikin mereka dipercaya sebagai ancaman di skena acara utama. Crown Jewel sebenarnya bisa jadi momen penting buat Reed, tapi dengan bookingan yang tepat, WWE masih punya kesempatan buat ngangkat dia dan bahkan juga heel lainnya untuk jadi pemain utama. Menurut kalian gimana? Apakah WWE harus push Bronson Reed ke skena acara utama atau ada superstar heel lain yang lebih pantas? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.